Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga pada pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kitab Safinatun Najah. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita berpuasa. Ma'asyiral muslimin, hadirin dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini kita sekarang akan membahas tentang syarat sahnya puasa. Kemarin pada episode sebelumnya kita sudah membahas tentang waktu yang menyebabkan kita harus berpuasa. Artinya puasa itu wajib ketika kita mengalami 3 hal, karena melihatnya bulan seperti yang kemarin sudah dijelaskan. Nah, ketika kita sudah berkewajiban melaksanakan puasa, nah sekarang kita akan membahas tentang syarat-syarat sahnya puasa. Artinya puasanya itu dianggap sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang sudah memenuhi syarat. Baik, langsung saja kita baca redaksi kitab Safinatun Najah yang menjelaskan tentang syarat sahnya puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jamil anbiya wal mursalin wa jamil anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa nafim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi fadal kitab wa nafa'ana bi wa bil fiddain amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wal walidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qalal musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Syurutu sihhatihi utawi pira-pira syarat sae poso iku arbaatun ana papat. Iku arba'atu asya'a ana papat pira-pira perkara. Islamun nyatane Islam. Islamun nyatane Islam wa aqlun lan duweni akal wa niqaun lan bersih min nahwi haidin saking sepadane haid. Wa alima wa ilmun lan ngawarwi bikaunil waqti lan bikau wa ilmun lan ngawarwi bikaunil waqti kelawan anane waktu iku qabilan waktu kang nerima lisaumi maring poso. Baik para hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, itulah tadi redaksi dari kitab Safinatun Najah yang menjelaskan tentang syarat sahnya puasa. Yang dari sini bisa kita ketahui bahwasanya seluruh syarat sahnya puasa itu ada 4. Sebelumnya kita pernah mengenal yang namanya ada di dalam puasa itu ada syarat sah, ada syarat wajib. Kalau syarat sah itu adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi sebelum kita melaksanakan puasa, sebelum kita melaksanakan puasa. Kalau syarat wajib itu adalah sesuatu yang apabila kita memenuhinya, apabila kita sudah memilikinya,
itu menyebabkan kita wajib melaksanakan puasa. Itu kalau syarat wajib. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas tentang syarat wajibnya puasa. Dari sini bisa kita ketahui bahwasanya syarat sahnya puasa itu ada 4. Syarat sahnya puasa itu ada 4. Yang pertama itu adalah Islam. Keislaman seseorang itu menjadi syarat sahnya puasa. Yang kedua itu adalah aklun, memiliki akal, berakal. Jadi kalau orang mabuk atau orang gila tidak sah puasanya. Kemudian yang ketiga itu adalah niqaun min nahwi haidin, bersih atau suci dari semisal haid, artinya bersih dari hadas besar. Dia tidak dalam kondisi berhadas besar, jadi harus bersih dari hadas besar. Dan yang terakhir itu, sekali lagi, yang terakhir itu adalah ilmun au dhannun. Jadi ilmun bikaunil waktu qabilan lisaum, mengetahui bahwasanya waktu itu menerima untuk berpuasa. Baik, kita rinci masing-masing. Sekali lagi kesimpulannya adalah bahwasanya syarat sahnya puasa itu ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga bersih semisal haid ataupun nifas, dan yang lainnya yang sejenis. Dan yang keempat itu adalah mengetahui bahwasanya waktunya itu menerima untuk dilaksanakannya puasa. Artinya waktunya tidak haram melakukan puasa. Baik, coba kita perinci satu persatu. Yang pertama itu adalah tentang masalah Islam. Jadi orang yang berpuasa haruslah orang Islam. Maka puasanya orang kafir itu tidak dianggap sah. Begitu juga dengan puasanya orang yang murtad. Jadi orang yang murtad puasanya itu tidak sah, orang yang kafir puasanya juga tidak sah. Karena syarat sahnya puasa itu harus dilakukan oleh orang Islam. Jadi ketika berpuasa kok tiba-tiba di tengah perjalanan puasa dia ternyata murtad, maka seketika itu juga dia batal puasanya. Tapi bagi orang yang murtad, dia wajib menahannya sampai selesainya puasa, artinya sampai terbenamnya matahari. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua aklun. Aklun di sini adalah orang yang memiliki akal. Orang yang memiliki akal. Makanya orang yang gila itu dianggap orang yang tidak memiliki akal. Jadi puasanya itu tidak sah. Begitu juga anak sobi, anak yang masih kecil, karena dianggap akalnya masih belum sempurna. Artinya dia melakukan sesuatu hanya berdasarkan naluriah. Karena dia memiliki akal, tapi yaitu sifatnya itu sobi, tapi masih sobi. Maksudnya memiliki akal itu di sini dia normal dan sudah mencapai usia balik. Artinya yang dimaksud aklun di sini itu adalah mukallafun. Karena sobi atau anak kecil itu tidak terkategori sebagai orang yang balik. Yang maksud di sini adalah aklun di sini aklun wabalirun. Jadi selain dia berakal, dia sudah mencapai kategori sebagai orang yang balik. Terus di sini di sini juga yang ketiga itu niqaun min nahwi haidin. Niqaun min nahwi haidin, bersih dari hadas besar semisalnya haid. Haid apa yang sejenis dan semisalnya itu berarti nifas
terus kemudian wiladah itu juga. Karena bagi orang haid, bagi orang nifas ataupun orang yang wiladah itu haram melaksanakan puasa. Akan tetapi jadi orang yang haid, orang nifas serta orang yang sedang dalam kondisi wiladah itu haram melaksanakan puasa. Artinya tidak sah ia melaksanakan puasa dalam kondisi haid, nifas ataupun sedang dalam kondisi baru melahirkan. Kemudian yang terakhir itu kemudian yang terakhir itu adalah mengetahui bahwasanya waktu itu menerima untuk puasa, karena ada waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Seperti waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa itu adalah pada hari Id, Idul Adha ataupun Idul Fitri. Dan yang ketiga itu adalah hari tasyrik, yaitu 3 hari setelah Idul Adha. Biasanya tanggal 11, 12 dan tanggal 13 bulan Zulhijjah itu haram melaksanakan puasa, dan waktunya itu dikatakan layak balus saum, waktunya tidak bisa menerima puasa atau tidak boleh melaksanakan puasa pada waktu-waktu tersebut. Itu empat syarat inilah yang harus dipenuhi pada saat kita melaksanakan puasa. Dan 3 syarat yang pertama, Islam, berakal, bersih dari haid, nifas ataupun wiladah serta hal-hal yang sejenis, itu harus dimiliki sepanjang hari pada saat ia berpuasa. Jadi mulai dari pagi dia tetap memiliki akal, dia tetap Islam, dan dia tetap bersih dari haid, nifas serta yang lainnya. Kok ternyata salah satu yang 3 itu terjadi pada pertengahan puasa, maka itu juga menyebabkan puasanya tidak sah. Misal pada pertengahan hari tiba-tiba dia murtad, maka puasanya langsung batal. Atau pada pertengahan hari tiba-tiba datang haidnya, maka puasanya juga batal. Atau pada pertengahan hari tiba-tiba dia gila, itu puasanya juga tidak sah. 3 syarat ini harus memenuhi pada sepanjang hari ketika ia melaksanakan puasa, mulai dari pagi sampai terbenamnya matahari. Itu terkait dengan masalah syarat sahnya puasa. Artinya puasanya sah apabila orang itu memenuhi keempat syarat yang tadi. Waktunya bisa digunakan untuk waktunya tidak haram melaksanakan puasa, orangnya Islam, orangnya bersih dari haid, nifas dan sejenisnya, dan yang ketiga yang terakhir itu adalah orangnya tidak terkategori orang gila. Maka puasanya yang dilakukan oleh orang yang seperti itu puasanya sah dan bisa menggugurkan kewajiban puasa. Untuk masalah tingkatan puasa, gugur sudah kewajibannya, tapi untuk masalah pahala puasa itu berbeda lagi. Makanya dipilah-pilah puasa itu dibagi menjadi 3. Ada puasa saumul umum, saumul am, saumil khusus, saumil khususil khusus. Saumul am inilah yang dikatakan puasa menahan dari nafsu dahaga dan nafsu lapar dan segala hal yang membatalkan puasa itu. Saumul khusus itu bukan hanya menahan bukan hanya menahan lapar, haus, dahaga mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, tapi ditingkatkan sekaligus menjaga seluruh anggota tubuh. Itu. Kalau masalah bermaksiat dengan anggota tubuh, misal dia mencuri, puasanya tidak batal, tapi pahalanya yang tidak akan diterima, pahala puasanya yang mungkin dia tidak akan mendapatkan. Ditingkatkan lagi menjadi saumi khususil khusus, yang sudah tidak hanya menjaga laparnya perut,
dan tidak hanya menjaga dahaganya diri, tapi juga menjaga anggota tubuh dari bentuk maksiat, dan ditambah dengan menjaga hati, iri, dengki, benci, semuanya dijaga. Itu adalah bentuk dari puasa shaumi khususil khusus. Itu adalah terkait dengan masalah diterima puasa atau diterimanya puasa atau tidak. Tapi yang di sini itu adalah persyaratan untuk shaumil am. Untuk yang terakhir, artinya ketika kita sudah puasa memenuhi kriteria yang di sini, puasa kita sah. Untuk pahalanya itu dilihat dari tingkatan puasa seperti tadi. Ada shaumul am, ada shaumil khusus, ada shaumil khusus. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang syurutu wujubihi, yaitu syarat-syarat wajibnya puasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan nanti ketika kita akan melaksanakan puasa di bulan Ramadan, atau nanti pada saat kita melaksanakan puasa sunnah. Ala diniyah wa kulli niyatin shalah. Kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.